Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, tutur kedua. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama: Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger dan Naga Puspa. Dalam seri ke-374 ini didukung oleh para pemain: Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jaka Gimbal, Surya Tanjung sebagai Kula Kiri, Suherman sebagai Kola Rampis, Beni sebagai Macan Rumpus, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gimbal dan Kula Kiri berusaha kabur dari keributan di halaman rumah kepala desa. Sebelumnya dia sempat melihat pendekar cebol membantai warga desa Upaboga dengan pedangnya yang seolah-olah menyebarkan hawa maut. Mereka berusaha untuk meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan besar-besaran itu. Tapi mereka terkejut. Tiba-tiba saja di depan kuda-kuda mereka telah berdiri pendekar yang mereka takuti. Percuma. Tidak ada gunanya kalian bermaksud melaporkan aku pada pemerintah Majapahit. Sebab apa? Sebab aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk tetap hidup sampai besok pagi. Bagaimana Kakang Kula Kiri? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ampun Tuan, ampun. Kami masih mau hidup. Kami menyerah. Kami mengaku kalah. Ampunilah nyawa kami, Tuan Pendekar. Ayo cepat turun dari kuda. Iya. Kalian ini orang-orang yang tidak mempunyai kesopanan. Ayo turun. Baik, Tuan. Baik. Ayo kita turun, Kakang Kula Kiri. Iya. Aku. Nah, Tuan. Kami sudah turun.
kami mohon ampun. Iya, Tuan. Ya, Tuan Pendekar. Kami mohon belas kasihan Tuan. Kami masih ingin hidup. Janganlah Tuan membunuh kami. Tadi aku sempat mendengar pembicaraan kalian. Kalian mengatakan bahwa selama ini kalian bekerja pada kepala desa Rupapoga. Selanjutnya kalian mengatakan bahwa sekarang ini kalian sedang kebingungan. Kalian bingung karena kalian merasa tidak mempunyai majikan lagi. Bukankah demikian? Iya, benar Tuan. Selama ini kami memang bekerja pada kepala Upaboga. Kami adalah tukang-tukang pukul bayaran. Tukang-tukang pukul. Kalian bisa memukul apa? Memukul angin? Atau memukul dengkul manusia? Bukan main. Sekarang ini kalian berdua lebih mirip dua ekor monyet tua yang sedang kedinginan. Sama sekali aku tidak melihat penampilan tukang-tukang pukul. Iya, kami mengaku bersalah Tuan Pendekar. Kami telah berani menyombongkan diri di depan Tuan Pendekar. Sekarang terserah apa yang akan Tuan lakukan terhadap diri kami. Tapi kami mohon, janganlah Tuan membunuh kami. Kami benar-benar masih ingin hidup. Itu soal nanti. Sekarang aku ingin menawarkan sesuatu pada kalian. Apa itu Tuan? Kira kalian akan setuju? Iya, apa itu Tuan? Bagaimana kalau kalian berdua sekarang bekerja padaku? Aku menawarkan untuk menjadi majikan kalian yang baru. Apakah kalian setuju? Oh, saya setuju Tuan. Bukankah begitu Kakang Kulagiri? Bukankah kau juga setuju? Iya, tentu saja Adi Jata Gimbal. Lebih baik kita bekerja pada Tuan Pendekar ini. Baik Tuan Pendekar, kami setuju. Bahkan kami merasa sangat bangga karena Tuan Pendekar telah sudi menjadi junjungan kami yang baru. Sudahlah, aku muak mendengar puji-pujian seperti itu. Aku bukan anak kecil lagi yang butuh puji-pujian dan sanjungan-sanjungan picisan. Sudahlah, pokoknya mulai sekarang kalian bekerja padaku. Kalian menjadi anak buahku. Dan kalian harus melaksanakan seluruh perintahku dengan sebaik-baiknya. Lupakan saja majikanmu yang lama. Maaf Tuan. Maaf. Saya ingin tahu sedikit. Apakah Tuan Pendekar, maksud saya, apakah Tuan adalah pendekar yang menamakan diri pendekar Syair Berdarah itu? Kau masih bandel juga rupanya. Goblok. Sudah kukatakan berkali-kali bahwa aku justru sedang mencari orang itu. Pendekar Syair Berdarah itu mempunyai hutang yang sangat besar yang harus segera dibayarnya kepadaku. Mengerti? Goblok. Iya. Kalau begitu, siapakah Tuan Pendekar ini? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Nanti kalian akan tahu. Sekarang aku akan mengadakan pembagian tugas. Siapa namamu? Nama saya Kulagiri, Tuan Pendekar. Nah, Kulagiri, ketahuilah, saya mempunyai kelompok. Dan saya mempunyai cita-cita yang saya tanamkan di dalam kelompok saya itu. Sekarang pergilah kau ke Bukit Pendem, ke puncak Bukit Pendem. Bukit Pendem? Di manakah itu letaknya, Tuan Pendekar? Kau harus bisa mencarinya sendiri, goblok. Iya, baiklah Tuan. Nanti saya akan mencarinya. Dan pasti saya akan dapat menemukannya. Bagus. Dan setelah kau menemukan Bukit Pendem, pergilah ke puncaknya. Di puncak Bukit Pendem itulah aku menyembunyikan kelompokku. Temuilah pimpinan kelompok sementara. Orang itu bernama Ranggu. Selanjutnya kau bersama Ranggu kutugaskan untuk mengamankan puncak Bukit Pendem. Pokoknya segala sesuatu yang menyangkut keamanan Bukit Pendem kuserahkan kepada kalian berdua. Nah, berangkatlah sekarang Kulagiri. Baik, Tuanku Pendekar. Aku pergi dulu, Adi Jata Gimbal. Sampai ketemu lagi. Iya. Hati-hati Kakang Kulagiri. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan Pendekar? Kau ikut aku, Jata Gimbal. Mulai sekarang kau tidak boleh pergi terlalu jauh dari sisiku. Kau harus membantu aku menemukan pendekar Syair Berdarah dan seorang wanita pendekar yang bernama Dewi Sambi. Nanti sambil berjalan akan kuceritakan lagi kepadamu siapa Dewi Sambi itu.
Nah, ayo kita pergi. Mari, Tuan Pendekar. Lama juga perempuan ini pingsan. Sudah tidak sabar lagi aku menunggu. Tapi memang cantik. Kasihan perempuan ini, Kakang Kolrampis. Lukanya nampaknya cukup parah. Iya, aku bisa menyembuhkannya. Aku mempunyai pengetahuan tentang urat-urat darah. Kita lihat saja nanti. Kukira dia seorang pencopet pasar. Bagaimana pendapatmu, Adi Macan Rumpus? Kukira dia mempunyai persoalan yang cukup berat, Kakang. Sehingga dimasukkan dalam penjara. Kukira dia bukanlah seorang wanita baik-baik. Maksudmu seorang pelacur jalanan? Maksudku, mungkin dia mempunyai watak-watak jahat yang merusak. Lihat saja Kakang Kolrampis. Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, dia masih nampak berbahaya. Apanya yang berbahaya? Dia hanya seorang perempuan yang molek. Dia hanya pantas untuk dicumbu di atas ranjang. Bagiku dia sama sekali tidak berbahaya. Lihat Adi Macan Rumpus. Iya, Kakang. Dia sudah sadar. Dia sudah sadar kembali. Hati-hati, Kakang. Aku masih belum bisa mempercayai wanita ini. Di manakah aku ini? Di mana aku ini sekarang? Tenanglah sayang. Kau sekarang berada di rumahku. Di rumah Kolrampis. Di rumahmu? Di mana itu? Tenang sajalah. Kau tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Kalau sampai ada di antara teman-temanku yang ingin berbuat kurang senonoh padamu, akulah yang akan menghantam mereka. Aku mau duduk. Iya. Bantulah aku duduk. Tunggu sayang. Tunggu. Aku akan membantumu. Ayolah. Jadi sekarang ini aku berada di penjara. Ya, benar Manis. Kau di penjara bersama kami. Sekarang ini kau berada di penjara kerajaan Majapahit. Tapi kau tidak perlu khawatir. Di sini pun kita tidak kekurangan apa-apa. Dan sekarang ini dengan kehadiranmu, maka kami semakin tidak kekurangan apa-apa lagi. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, sayang? Aku sedang sakit. Tubuhku lemah sekali. Nampaknya kau terluka parah. Kau pingsan cukup lama. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Aku dianiaya oleh suamiku. Suamiku orangnya sangat kejam. Aku dipukul sampai babak belur. Begitu. Lalu, mengapa justru kau yang dimasukkan ke dalam penjara? Aku difitnah. Aku difitnah oleh suamiku sendiri. Oleh saudara-saudara iparku dan oleh mertuaku. Aku tidak bisa melawan fitnah itu. Dan akhirnya, beginilah nasibku. Aku dijebloskan ke dalam penjara. Bukankah ini tidak adil? Di manakah letak keadilan itu? Sudahlah. Di penjara juga tidak apa-apa.
kita bisa membuat kesenangan-kesenangan bersama. Bukankah begitu Adi Macan Rumpus, ha? Sakit sekali. Tubuhku serasa remuk. Sakit sekali rasanya. Aku dapat menyembuhkanmu. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang urat-urat darah. Maukah kau keurut sebentar? Kau bisa? Lihat. Lihat, Adi Macan Rumpus. Ini juga pernah bawa belur. Dia dikeroyok oleh prajurit-prajurit Majapahit. Dia dipukul beramai-ramai sampai remuk tulang-tulangnya. Dan akulah yang menyembuhkannya. Tanya sendiri pada orangnya. Kalau begitu, kau dapat membantu aku. Kau dapat memulihkan keadaanku. Tolonglah aku. Itu soal mudah, manis. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya setelah sembuh nanti kau mau tidur dalam pelukan Kolor Rampis. Bagaimana? Kau setuju bukan? Itu syarat yang menyenangkan. Mestinya kau setuju. Ya, baiklah. Aku setuju. Baiklah, sekarang sembuhkanlah penyakitku ini. Beres manis. Ayo, kalian semua berpaling ke arah dinding. Jangan melihat kemari. Aku akan mengobati luka-luka wanita ini. Ayo, berpaling ke arah dinding. Awas, barang siapa berani mengintip kemari, akan kuremukkan kepalanya. Rampis selalu menyuruh Dewi Sambi berbaring di lantai ruangan tahanan. Dewi Sambi menuruti saja apa yang diperintahkan kepadanya. Kolor Rampis kemudian meraba-raba seluruh tubuh Dewi Sambi, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Dia terus meraba, memijit dan mengurut. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Tahanlah sayang. Aku akan terus mengurut. Bahkan dapat disembuhkan. Benar, bersabarlah pada sebentar. Sampai kapan? Aku sudah tidak tahan lagi. Coba kau rawat dadaku. Rasakanlah denyut jantungku. Hampir setiap malam jantungku berdebar-debar. Kurang ajar. Kehadiran membuatku rengek. Kakang, nampak dia tidur pula sekali. Kau sudah mengurutnya 5 kali. Dan kulihat dia memuntahkan darah segar beberapa kali dari mulutnya. Sekarang nampaknya keadaannya sudah menjadi lebih baik. Tapi aku belum mendapatkan apa-apa di Macan Rumpus. Aku rugi. Kalau dia terus-menerus seperti itu, sebulan lamanya aku bisa gila. Kakang, apa yang akan kau lakukan, Kakang? Aku sudah tidak sabar lagi, Adi Macan Rumpus. Kurang ajar. Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan, Kakang. Jangan. Dia masih belum sembuh benar. Persetan dengan penyakit itu. Pokoknya malam ini dia harus tidur dalam pelukanku. Rampis selalu merangkak mengendap-endap menghampiri Dewi Sambi
yang tidur terlentang di sudut ruangan tahanan. Hanya ada sebuah cahaya lampu minyak jarak terpancang di sudut ruangan. Cahaya taram kemarin itu semakin membakar hawa nafsu Kolor Rampis. Kolor Rampis tidak sadar lagi. Dia merayap mendekati wajah Dewi Sambi. Dan ketika dia bermaksud mencium wajah itu, mendadak, waduh! Ngajar! Rupanya dia nggak tidur. Iya, dia masih tidur kok. Tapi mengapa dia menampar pipiku keras sekali? Mungkin dia tidak sengaja. Kolor Rampis kemudian mendekati betis Dewi Sambi yang tersingkap sedikit. Dia bermaksud meraba betis itu dengan kedua belah telapak tangannya. Tapi mendadak, langsung kedut. Dia ini tidur apa tidak? Kurang ajar. Mungkin dia hanya pura-pura tidur. Kakang Kolor Rampis, kenapa kau menjerit kesakitan? Kurang ajar. Rupanya kau sengaja ya? Kau sengaja menampar pipiku dan kau sengaja menendang mukaku. Memangnya kenapa kau disengaja? Awas kau. Awas kalau kau berani mengingkar janjimu. Aku sudah pernah berjanji apa padamu, Kakang? Kau berjanji kalau aku sudah berhasil menyembuhkan kamu, maka kau akan tidur dalam pelukanku. Itulah janji yang harus kau tepati. Kurang ajar, perempuan edan. Apakah kau waras atau tidak? Pikir saja sendiri. Kolor Rampis, kalau kau ingin tidur bersamaku, kau harus dapat menundukkan aku. Kau pikir aku ini siapa? Kau pikir aku ini pelacur murahan? Kau pikir aku ini seorang wanita yang bisa diperlakukan seenaknya saja? Jadi kau mengadakan syarat juga. Bagus, bagus. Aku akan melayani tantanganmu. Aku akan menundukkanmu. Aku akan membuatmu bertekuk lutut di depanku. Dan setelah itu, kau harus melayani keinginanku. Sangat geram, dia menjadi gusar. Dia merasa malu sekali karena telah diperlakukan serendah itu oleh seorang wanita. Sementara itu Dewi Sambi yang nampaknya sudah segar kembali, sambil tersenyum mulai membuat kuda-kuda. Sementara para tahanan yang lain berdiri mengitari dinding sambil menonton apa yang akan terjadi. Wah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan terjadi dalam ruangan tahanan kerajaan Majapahit itu? Dan